Baik pemirsa, kita akan tahan sejenak, kita akan mendengarkan bagaimana konferensi pers dari TPN saat ini. Klarifikasi dan nanti beberapa isu lain bisa ditambahkan sesuai dengan yang berkembang dalam diskusi. Untuk tidak berlama-lama, saya akan memberikan waktu dan tempat kepada Pak Todung Mulya Lubis. Selamat Pak Todung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, terima kasih sudah hadir dalam kesempatan ini. Untuk menghindari misquotation dan misunderstanding, saya sengaja membuat tertulis ini hari ini. Ya, karena saya tidak mau nanti ada hal-hal yang salah dari apa yang saya jelaskan. Ya. Nah, saya juga akan sangat singkat. Ya. Walaupun penjelasannya bisa panjang, tapi saya ingin sesingkat mungkin. Dan saya ingin menanggapi beberapa pemberitaan media yang mempersoalkan pernyataan pers saya beberapa waktu yang lalu soal penyaluran bansos yang saya kira agak sedikit miss dalam pemberitaan. Dan dengan ini saya ingin mengatakan bahwa pemberitaan tersebut sepertinya kehilangan konteksnya. Ya. Ada missing link menurut saya. Melalui kesempatan ini izinkan saya meluruskan isi pemberitaan yang seharusnya difahami oleh kita semua. Nah, ini saya ingin mulai dengan menjelaskan secara off the record. Ya. Saya ini pernah tinggal di US cukup lama. Saya tinggal di Norwegia terakhir 5 tahun. Tapi ini off the record. Saya ingin teman-teman betul-betul menghormati kalau saya katakan off the record ini tidak untuk dipublish. Nah, di sana setiap pemilihan presiden itu ada kebijakan-kebijakan yang menjadi semacam convention ketatanegaraan di mana partai atau capres yang berkuasa itu tidak akan membuat kebijakan yang populis. Misalnya membuat kebijakan membangun sesuatu di daerah tertentu, membagikan sertifikat di daerah tertentu, atau melakukan semacam pembagian insentif atau apapun itu. Termasuk misalnya juga yang dipersoalkan adalah penggunaan fasilitas negara. Apakah Presiden Clinton ketika kampanye bisa menggunakan Air Force One atau tidak? Nah, ini public policy yang saya omongkan. Jadi public policy yang seharusnya dijadikan guidance oleh banyak pihak bahwa pilpres atau pemilu itu mesti berjalan dengan fair, dengan equal. Jadi level playing field-nya sama. Nah, itu yang saya jadikan sebagai background ketika menjawab pertanyaan oleh teman-teman media pada waktu itu. Nah, tapi itu tidak muncul. Perdebatan public policy itu tidak muncul. Ya. Jadi ini sekedar untuk memberikan gambaran kenapa isu bansos ini muncul dalam pemberitaan dalam konteks yang menurut saya lepas dari apa yang saya kemukakan itu. Nah, saudara-saudara, itu bagian yang off the record. Ya. Nah, TPN Ganjar Mahfud memang menggulirkan press conference pada tanggal 29 Desember 2024 di Media Center Cemara. Press conference itu untuk menyikapi beberapa isu yang muncul akhir-akhir ini, antara lain mengenai kertas suara yang diedarkan secara dini di Taiwan. Ya, kita bisa bicara soal ini sebetulnya. Sinyalemen Mendagri Toto Karnavian beberapa waktu yang lalu mengenai kemungkinan ancaman penembakan terhadap capres. Kemudian juga politik uang dan kriminalisasi dalam proses pemilu yang terjadi. Nah, ini hal-hal yang kita diskusikan dalam press conference pada waktu itu. Nah, kami memang bicara tentang fenomena politisasi uang yang terjadi. Itu kita lihat dalam banyak kesempatan. Media sosial kita penuh dengan berita-berita semacam ini. Dan terakhir, fenomena politik uang itu terjadi ketika Gus Miftah di Pamekasan membagi-bagikan uang kepada santri, sementara ada yang mengangkat gambar paslon 2. Nah, Gus Miftah sudah membantah
ini bukan kampanye. Lalu ada juga bagi-bagi beras dengan karung bergambar paslon tertentu. Ada juga bagi-bagi amplop berisi uang dengan amplop paslon tertentu. Dan lain-lain. Saya tidak ingin menambah list itu. Ya. Tapi itu terjadi dan kita baca di media sosial. Ya. Nah, saudara-saudara, di Tenggarai juga ada peluang politisasi uang bansos, politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu. Nah, sekali lagi saya baca, ya, di Tenggarai juga ada peluang politisasi bansos yang bisa ditafsirkan sebagai menguntungkan paslon tertentu. Padahal bansos ini adalah program pemerintah dan seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak yang berkontestasi dalam Pilpres kali ini. Nah, saya mengatakan ini karena ya semua pihak ya yang terlibat dalam kontestasi ini menyetujui bansos itu. Karena ini kan keputusan pemerintah dan DPR pada waktu itu. Nah, tetapi persepsi publik bisa diarahkan bahwa bansos ini adalah kebaikan hati yang menguntungkan paslon tertentu. Ya. Ini persepsi publik bisa diarahkan seperti itu. Malah dalam sebuah kesempatan, Ketua Umum PAN, Saudara Zulkifli Hasan, mengatakan bahwa bansos itu adalah kebijakan Presiden Jokowi, pemberian Jokowi, kedermawanan Jokowi, dan karena itu, nah ini yang saya agak terkejut, Saudara Zulkifli Hasan ya, yang menyampaikan penjelasan pada waktu itu, meminta kepada yang mendengarkan waktu itu untuk memilih Gibran dalam Pilpres nanti. Nah ini ada videonya, ya, kita bisa lihat videonya. Nah, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan ya, adalah politisasi bansos untuk kepentingan paslon tertentu, dan ini bukan saja salah. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Zulkifli Hasan itu bisa disebut sebagai politically incorrect, politically wrong, and politically unethical. Ya. Jadi saya ulangi, itu bisa disebut sebagai politically incorrect, politically wrong, and politically unethical. Ya. Jadi saudara-saudara, saya hanya ingin meluruskan apa yang saya jelaskan pada press conference sebelumnya. Saya ingin menegaskan setegas-tegasnya bahwa TPN tidak mengadvokasi penghentian atau penundaan pemberian bansos. TPN setuju bansos diteruskan karena rakyat memang membutuhkan itu. Yang harus diingat adalah bansos itu uang rakyat yang penyalurannya disetujui oleh DPR bersama pemerintah. Marilah kita bersikap jujur dalam penyaluran dana bansos ini. Terakhir, saudara-saudara, satu hal lain yang perlu saya tegaskan adalah kami, TPN Ganjar Mahfud, menghendaki proses Pilpres yang jujur, adil, dan berlandaskan hukum. TPN Ganjar Mahfud sudah berjanji akan meluncurkan kartu sakti yang isinya adalah agregasi dari semua bansos dalam satu kartu. Ya. Jadi inilah wujud komitmen paling tinggi dari Ganjar Mahfud dalam mensejahterakan rakyat Indonesia, karena cita-cita kita berbangsa dan bernegara itu adalah mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau saudara baca pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ya, itu judulnya itu kesejahteraan sosial ya. Jadi ini komitmen kita berbangsa dan bernegara ya. Baca aja pasal 33-34, kita akan melihat bahwa siapapun yang menjadi pemimpin negara harus punya komitmen untuk mensejahterakan rakyat. Nah, kartu sakti itu bagian dari upaya kita untuk memberikan kesejahteraan itu pada rakyat banyak. Nah, saudara-saudara, di sebelah saya ada Tuan Guru Bajang, ya, politisi senior, ulama, ya, tokoh yang kita hormati, ya. Dan tentu Tuan Guru Bajang bisa memberikan perspektif ya kepada kita juga
mengenai bansos dan di mana tempat bansos dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini. Mungkin saya berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan tidak ada misunderstanding, mudah-mudahan tidak ada mispersepsi ya dari apa yang saya sudah kemukakan tadi. Terima kasih. Tuan Guru, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua, Bang Todung, Mas Tommy, dan sahabat-sahabat pers yang saya hormati dan saya banggakan. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan ya, menambahkan penjelasan dari Bang Todung tadi yang sebenarnya cukup lengkap ya. Pertama, TPN Ganjar Mahfud tidak pernah berpikir untuk mengusulkan penundaan penyaluran bansos sampai setelah pemilu. Jadi jangankan mengusulkan penundaan penyaluran bansos, berpikir pun nggak pernah. Kenapa? Karena bansos ini adalah salah satu dari kebijakan yang disepakati oleh DPR bersama pemerintah. Dan di DPR kita tahu, di situ ada partai-partai yang mengusung koalisi Ganjar Mahfud yang juga sangat mendorong program-program pro rakyat, program-program yang memang merupakan jaring pengaman bagi masyarakat kita yang terdampak sangat luar biasa pasca COVID, kemudian turbulensi ekonomi global yang sedikit tidak berimbas kepada kita. Karena itu DPR yang di dalamnya itu termasuk ya tentu saja ada fraksi PDI Perjuangan yang merupakan fraksi terbesar di DPR RI, dan juga Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan 2 fraksi ini atau 2 partai ini merupakan bagian dari koalisi Ganjar Mahfud, dan mereka memperjuangkan program-program pro rakyat termasuk diantaranya bansos. Jadi bansos ini bisa dikatakan adalah karya, kerja dan perjuangan ya dari partai-partai yang mengusung Ganjar Mahfud bersama dengan partai-partai lain. Jadi tidak mungkinlah hasil perjuangan kemudian kita minta untuk tidak dilaksanakan. Justru komitmen dari TPN adalah terus mendorong agar program-program pro rakyat itu dapat disalurkan dengan sebaik-baiknya, dengan governance yang dijamin, dijaga, agar betul-betul kredibel dan tidak didompleng oleh kepentingan partisan, khususnya di dalam Pilpres kali ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita justru, tadi sudah disinggung oleh Bang Todung, akan meluncurkan satu dari program unggulan Ganjar Mahfud, itu namanya KTP Sakti. Dan salah satu dari konten atau isi program dalam KTP Sakti itu termasuk adalah bansos dengan perbaikan ya, minimal dalam 3 aspek yang sering kita ingatkan ketika bicara tentang program-program pro rakyat atau termasuk dalamnya bansos. Itu minimal ada 3 hal yang hendak kita perbaiki. Jadi kita ini melanjutkan, memperbaiki dan meningkatkan ya, itu arah ya dari gerak perjuangan Ganjar Mahfud. Jadi 3 hal yang hendak diperbaiki itu, pertama dari basis data. Dalam kunjungan-kunjungan kerja pasangan Ganjar Mahfud, termasuk yang terakhir Mas Ganjar di Jawa Tengah, itu masih ada keluhan dari masyarakat terkait dengan kok nggak dapat bansos. Padahal ya, dia termasuk kalau dalam indikator yang ada harusnya dapat. Maka data harus dirapikan, dan ini sudah sering disuarakan oleh Mas Ganjar dalam beberapa kesempatan ya. Jadi validasi data, pemantapan data, dan penyatuan data itu hendak dikerjakan dalam KTP Sakti. Itu bagian pertama yang merupakan perbaikan. Yang kedua, dari sisi kualitas, kita tahu program-program pro rakyat ini kan ada natura-natura ya, termasuk beras misalnya. Ada beberapa tempat yang masih komplain tentang kualitas berasnya. Nah, ini juga termasuk concern dari Ganjar Mahfud ya, hendak memperbaiki kualitas dari program pro rakyat. Jangan sampai ada persepsi kalau bicara tentang program pro rakyat kok seakan-akan yang dikasih sekadarnya, hanya untuk menunaikan amanat konstitusi. Padahal ini justru kalau mau diistimewakan, ya justru saudara-saudara kita yang paling membutuhkan inilah yang perlu mendapatkan afirmasi.
Kalau bisa bahkan kualitasnya lebih baik daripada yang average atau rata-rata. Lalu yang ketiga yang hendak ditingkatkan itu adalah dari aspek kuantitas. Jadi jumlah dari entah itu berupa uang ataupun natura itu, kalau yang terkait dengan program pro rakyat, maka komitmen dari Ganjar Mahfud akan ditingkatkan kuantitasnya. Tentu sesuai dengan ruang atau kapasitas fiskal APBN kita ke depan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, saya ingin sampaikan kepada kita semua, memperkuat yang disampaikan oleh Bang Todung tadi, bahwa jumpa pers beliau yang sempat disalahpahami, dan karena itu kita menyampaikan sekarang ke teman-teman, itu sebenarnya lebih kepada sisi governance, ya, lebih kepada sisi bagaimana semua program pro rakyat ini jangan didompleng oleh kepentingan partisan. Tadi ada beberapa ilustrasi, misalnya ketua umum partai, ya, yang cukup senior itu mengarahkan, ya, bahwa bansos atau program pro rakyat ini adalah sesuatu yang kalau mau dilanjutkan maka harus atau hendaknya memilih paslon tertentu. Nah, kami tidak mau seperti ini terjadi. Karena itu mohon kepada teman-teman, sahabat pers juga untuk tetap menyuarakan, ya, seruan-seruan agar Pilpres kita ini tidak mengorbankan institusi dan fondasi kita berbangsa dan bernegara, termasuk kredibilitas pemerintah. Kita jaga bersama-sama, karena saya pikir ini juga yang menjadi harapan dari Presiden Jokowi. Beliau sudah bekerja 9 tahun, tentu ingin dalam tahun ke-10 akhir masa jabatan beliau bisa husnul khotimah. Kita jagain bareng-bareng, ya, termasuk dengan mengkritisi kalau ada yang ingin mendompleng program-program pro rakyat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak TGB. Rekan-rekan, kalau ada yang ingin menanggapi atau bertanya, kami persilahkan. Kalau ada tanggapan atau pertanyaan lebih lanjut terkait dengan apa yang sudah disampaikan atau isu lain yang mungkin tidak ditanyakan. Bisa juga terkait dengan Boyolali kalau mau, karena pagi ini kami menyampaikan press release juga terkait dengan langkah-langkah yang diambil oleh tim legal TPN menyangkut relawan kami yang dianiaya di Boyolali. Terima kasih. Silakan kalau ada, kami kesempatan. Atau sudah clear semua? Sudah aman semua ya? Sudah aman. Ada satu, silakan Mas, tolong sampaikan nama dan kita tolong. Terima kasih, saya Niko dari Harian Kompas. Tadi sudah dipaparkan bagaimana terkait lihat klarifikasi terkait potensi bansos dan lain-lain. Tapi mungkin saya lebih ingin menggarisbawahi tingkat kerawanan kecurangan pemilu di daerah-daerah mana saja. Apakah dari kedeputian Pak Todung atau mungkin dari TKN sendiri, Pak TGB sudah memetakan, karena kami lihat itu Jawa dan Sumatera ini agak pertarungan menjadi 3 bidang pertempuran. Apakah itu juga sepakat Pak Tuan Guru Bajang, sehingga di Jawa dan Sumatera perlu perhatian khusus gitu untuk adanya kecurangan pemilu. Nah, lalu mungkin Pak Todung sudah mencatat tadi apa aja sih Pak kecurangan pemilu yang rawan terjadi gitu di daerah-daerah itu. Apakah lalu sudah dilaporkan ke Bawaslu, sudah bagaimana prosesnya gitu Pak? Yang mungkin juga adakah yang mungkin karena kekerasan sudah mencatatkan juga yang dilaporkan ke kepolisian atau seperti apa gitu Pak? Terima kasih. Jadi lebih ke kecurangan pemilunya ya. Terima kasih Mas Niko dari Kompas. Ada lagi atau cukup? Nanti saya kira Pak TGB, Pak. Saya coba jawab ya pertanyaan dari Kompas ya. Kita punya hotline ya di TPN, dan hotline itu menerima banyak sekali laporan. Ya. Nah, kita sedang memproses laporan-laporan itu, baik itu menyangkut perusakan, penghilangan alat peraga kampanye (APK),
pemasangan APK paslon lain di tempat yang tidak seharusnya dipasang, kemudian juga pelanggaran kode etik. Ya. Nah tentu sebagian dari investigasi kami menemukan hal-hal yang kami jadikan sebagai dasar untuk melaporkan pelanggaran ini ke Bawaslu. Nah, tapi sekali lagi mohon diingat juga ya, bahwa laporan ke Bawaslu itu tidak semuanya dilakukan oleh TPN. Banyak juga anggota masyarakat sipil atau civil society yang